Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, Oh, iya iya mulai iya iya. mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Jangan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat ranggenang Nih, gaya. udah mulai doktrin ya teman-teman. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video lagi, yaitu tentang terkait doktrin yang menyesatkan oleh Habib Ba'alawi. Nah teman-teman, jadi untuk video kali ini itu doktrin sesat, yaitu oleh Habib Novel Al-Idrus ya. Jadi perkataannya ini sungguh menyesatkan ya teman-teman ya. Kasihan para kaum muslimin ini didoktrin yang menyesatkan hanya untuk kepentingan kelompoknya. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Oh Tidak ya. ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur. Bangsa ini Selama akan anak cucu sejahtera. Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Gaya. Habib kok seperti itu. Ya, ini Nah, doktrin dimulai ya. santri gaya. Ya. Santri gaya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, Iya 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 iya. mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Astagfirullah ya teman-teman ya. Katanya ya santri-santri ataupun ya kita sebagai muslimin ini yang mulai gaya katanya ya, yang mulai mengoreksi ya Habib-Habib Ba'alawi ini, maka itu mirip dengan iblis. Astagfirullah. Ingat ya teman-teman, ini adalah doktrin yang menyesatkan ya. Subhanallah ya teman-teman. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Allah. Udah mulai doktrinnya ya teman-teman ya. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, Ini doktrinnya ya. Jadi jangan banyak komentar gitu ya teman-teman. Ya misal seperti apa yang diucapkan oleh Habib ya, ini semua benar gitu ya. Jadi jangan banyak komentar. Jadi kalau Habib tersebut ini melenceng ya, walaupun melenceng, walaupun salah ya, udah gitu manggut aja gitu ya. Kasihan ya teman-teman ya para kaum muslimin yang masih awam di doktrin yang macam ini. Coba lihat ya muka-mukanya ini, muka-muka yang polos ya. Kasihan ya teman-teman. Itu tugas umat, gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlul bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Kenapa? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya cukup jadi orang yang cinta Habib, jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi. Kasihan dari para santri Habib ya, dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib, itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tonton Syekh Habib sopo. Nak cocok apa gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib itu. Masya Allah. Ya iya ya teman-teman ya, kita harus tahu ya bagaimana Habib tersebut ini, apakah Habib tersebut itu benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Apalagi seperti yang Habib Bahar gini ya, bagaimana kita bisa mencontohi seperti itu ya, Habib yang
seperti preman, kalau bicaranya bicaranya tidak baik. Allahu Akbar. Tentu kita tidak mau mencintai kalau Habib yang semacam itu ya teman-teman. Apalagi mengikutinya, ya kita harus tinggalkan. Apalagi mereka ini nasabnya diragukan ya. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Ngeri doktrinnya ya. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Memang kita ini memang disuruh untuk ya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Namun Habib Novel ini menjadikan sesuatu dalil ya untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan Ba'lawi ya teman-teman. Kita tidak membenci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah itu mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun cintanya itu tidak cinta buta ataupun cinta membabi buta. Dan apa yang diucapkan oleh Habib Novel ya ini adalah doktrin yang menyesatkan ya, seakan-akan memang benar ya. Namun ini ada kepentingan di kelompoknya gitu teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT ya, jadi itulah ya doktrin-doktrin yang diucapkan oleh Habib Novel, yaitu kepada para santri ya, di depan para santri. Kasihan ya teman-teman ya, ini adalah doktrin yang menyesatkan ya. Jadi wajib mencintai Habib Ba'lawi gitu ya teman-teman, semestinya gitu ya. Nah teman-teman, jadi ada lagi satu video yang saya akan tampilkan ya, yaitu tentang terkait masalah Habib Novel juga ya. Jadi beliau ini mendoktrin lagi, yaitu tentang harus wajib mencintai Habib Rizik. Habib Rizik itu waliullah. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati, double rokoknya. Wih, double nerakanya ya. Loh, saya cuma ngasih contoh Habib Rizik. Banyak Habib-Habib yang lain begitu kan nih. Akhir zaman ini hati-hati ya. Umurnya paling 30 tahun leh mati ya Pak. Betul nih, rata-rata umurnya kan berapa tahun? Yang di atas panggung ini 30 tahun lagi mungkin pada nggak kelihatan kecuali saya. Cuman mungkin kan ya. Saya umur 40 tahun, 42 tahun, 30 tahun lagi 172. Habis ini mati. Jangan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat ranggengan gaya. Mulai doktrin ya teman-teman. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Wih. Sedekahmu, sedekah gak ikhlas ria gaya. Astagfirullah ya. Ayo apa meneh? Amal solehmu, amal soleh gaya. Ya paling enak kan ya Kanjeng Nabi mawon. Isfa'lana lana ya habibana. Betul begitu kan? Karepot kuburan syafaatmu ya Rasulullah. Mahsyar syafaatmu ya Rasulullah. Mau masuk surga syafaatmu ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi saya Habib Rizik. Oh kasih itu. Betul. Astagfirullah. Betul. Kaiso. Betul. Gak butuh awakmu. Silahkan kamu ngadep Allah, bawa salatmu silahkan. Bawa zikirmu silahkan. Jalan yang selamat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi inilah ya doktrin-doktrin yang diucapkan oleh Habib Novel kepada kaum muslimin ya. Nah teman-teman ya, kasihan ya sebagai kaum muslimin terutama yang ada di Indonesia ini, katanya ini banyak Habib-Habib yang ada di Indonesia ini paling terbesar ya. Jadi Habib Ba'lawi ya teman-teman yang ngumpul di Indonesia ini paling terbesar. Dan mereka ini mendoktrin agar dicintai, agar dihormati. Ya gila hormat gitu ya teman-teman ya. Namun kenapa mereka ini ya berbondong-bondong ya, Habib Ba'lawi ini berbondong-bondong hijrah ke Indonesia ya. Lalu kemudian dia mendoktrin para jamaahnya ya, yaitu para kaum muslimin untuk mencintai mereka. Bukan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mencintai kalangan mereka sendiri. Namun kalau ceramahnya, kalau kita dengar ya, ceramahnya itu tidak ada mencintai, yuk kita cintai para sahabat, yuk kita cintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, disuruh untuk mencintai ya mereka sendiri, golongan mereka sendiri, yaitu Habib Ba'lawi. Apalagi kalau berceramah itu tidak ada satupun ya teman-teman ya, itu dalil yang sahih yang ketika mereka ini kisahkan, yaitu tentang sirah Nabi ataupun para sahabat. Enggak, mereka malah mengisahkan dari kalangan mereka. Katanya Habib ini wali ini, Habib ini wali ini, dan seterusnya. Ternyata kisah semacam itu hanya di dalam kitab-kitab mereka, tidak ada di dalam kitab Ahlus Sunnah. Dan inilah karangan mereka. Makanya dari itu ya teman-teman, saya dari dulu itu tidak seret ceramah-ceramah oknum Habib yang suka berdongeng, cerita-cerita khurafat lah, inilah, itulah, kemampuannya bisa ini, bisa itulah. Saya tidak percaya sama sekali.
Namun ya teman-teman ya, sekarang kan sudah banyak ya, alhamdulillah ya, kaum muslimin sudah banyak yang paham dan terbongkar kedok mereka. Dulu saya menyampaikan tentang terkait masalah khurafat-khurafat ini, ya masih ada yang membantah, katanya Wahabi ini tidak percaya dengan karomah. Kita itu percaya dengan karomah, namun apa yang disampaikan mereka itu bukan karomah, ya. Itu hanya cerita-cerita khurafat yang mereka buat di dalam kitab-kitab mereka. Coba kalau dibuka, itu kitab-kitab kalangan mereka, dari kalangan Baklawi. Kemudian mereka ini ya tinggal di Indonesia, namun meninggikan negara Yaman, ya Hadramaut gitu teman-teman. Semestinya kalau negara Yaman ini negara yang didoakan oleh Nabi SAW. Kalau Hadramaut ini memang tidak, ya teman-teman. Jadi Habib Alawi dari Hadramaut ini ya, itu hijrah ke Indonesia, itu untuk mencari, ya untuk mencari apa kalau bukan untuk mencari seperti itu. Karena di sana itu susah ya teman-teman. Namun kenapa mereka ini mengatakan dalam ceramahnya bahwasanya negara ya Yaman ini negara yang terdekati? Iya memang negara terdekati ya. Namun kenapa mereka ini datang ke sini? Lalu kemudian ya seakan-akan negara Yaman ini lebih baik daripada kota suci yaitu Makkah dan Madinah. Untuk ini bertolak belakang dengan ya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang kota dua suci itu, yaitu kota Makkah dan Madinah. Kalau Yaman kota yang terdekati, kenapa mereka ini datang ke Indonesia dan menjelek-jelekan negara Indonesia ini? Nah, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.